suatu malam, ada dua orang pemuda yang sedang berjalan-jalan. Mereka pun gabut dan salpok melihat warungnya Pak Dani ramai. Mereka pun menghampiri warungnya Pak Dani. Bro, si Pak Dani itu ya, jualannya ramai terus jir. Kiosnya dipindah terus sama orang, kayak ATM berjalan. Nasi goreng satu ya pak, bayarnya pakai QRIS saja biar cepat. Boleh Bu, silakan di-scan ya. Oke, baik pak. Oke Pak Dani, sudah masuk ya. Itu udah saya TF tadi. Oke Bu, sebentar ya saya buatkan dulu. Dan Pak Dani pun membuat pesanan ibu itu. Cerita pun lanjut dan sampai keesokan harinya. Bro, gue masih kepikiran deh sama QRIS-nya Pak Dani. Lah kenapa anjir? Kan emang orangnya rajin. Orang rajin kan rezekinya ngalir terus. Lu lihat tuh, dia nggak pernah ngeluh, kerja terus. Gak kayak lo pengangguran. Jadi lo ngejekin gua? Anjir emang lo ya, lu juga pengangguran kocak. Jadi maksud gua gini, QRIS-nya itu yang ngasih duit. Coba kalau duitnya masuk ke kita, gampang banget dapet cuan, buset. Lah maksud lo apaan? Mana boleh gitu, dosa bodoh. Gue bisa bikin QRIS palsu, gantiin QRIS dia waktu dia nggak sadar cuy. Duitnya bakal pindah ke gue. Udah gila lo ya. Itu sama aja nipu orang jualan. Berdosa tahu lo. Siapa suruh QRIS-nya ditaruh sembarangan? Kan gue cuman ngebantu ngatur aliran rezeki. Dan disitulah langkah pertama dosa itu dimulai. Siang itu juga Rama langsung mencetak QRIS miliknya. Cerita pun lanjut, di malam harinya Pak Dani yang sedang berbahagia karena dagangannya laris. Alhamdulillah, jualan hari ini lancar. Udah ajang tuh. Sholat dulu sebentar. Dan Pak Dani pun langsung pergi ke masjid dan menunaikan ibadah sholatnya. Dan di situ juga Rama yang sudah lama mantau Pak Dani untuk pergi sholat melancarkan aksinya. Hahaha, ini kesempatanku. Akan ku ganti QRIS-nya. Hahaha, aku atau kaya dong, dapat duit hasil dari ganti QRIS ini. Hahaha. Sebaiknya aku harus melihat kanan kiri dulu. Mana tahu ada yang memantauku kan, jadi bahaya. Oke, sepertinya udah aman. Aku akan langsung menempel QRIS-ku. Wah, akhirnya aku bakal kaya dengan QRIS ini. Jogetin dulu gak sih? Wah, anjay. Woi, udah woi, jangan lama-lama nanti keburu ketahuan orang. Hari-hari pun berlalu tanpa disadari Pak Dani bahwasannya QRIS-nya diganti sama Rama. Dan beberapa hari kemudian Pak Dani pun sedih karena hasil jualannya yang ramai tapi duitnya tidak masuk ke rekeningnya. Ya Allah, penjualan nasi gorengku rame terus. Tetapi kok duitnya gak ada yang masuk ke rekeningku ya. Di sisi lain, si Rama sedang bahagia karena duit penjualannya Pak Dani masuk ke rekeningnya. Anjing, duit masuk nih. Wih, apaan nih? Duit masuk. Wah, gokil cuy. Mereka beneran bayar pakai QRIS gua. Duit masuk terus, cuman modal stiker. Bisa makan enak nih seminggu. Bisa beli nasi kebuli, ayam panggang, es kopi 2 liter. Buset, banyak banget. Bisa-bisa gua nggak tidur 1 minggu. Tetapi semua duit ini dari Pak Dani. Enak bener hidup kayak gini. Loh, Jir, ini suara apa, Jir? Kok HP gue kayak gini? Kenapa? Kenapa kamu tega nak? Kenapa kamu tega mengambil rezekiku nak? Astaga, apa itu? Kok tiba-tiba ada Pak Dani di situ? Keesokan harinya, Azril berkunjung ke rumahnya si Rama untuk menanyakan apakah berhasil mengganti QRIS-nya. BTW, Ran, lu beneran dapet duit dari QRIS-nya Pak
Dan itu, Ram, Gak cuma dapet dong, banjir, gila, udah hampir 500.000 gua dapat dari QRIS-nya Pak Dani. udah gila lo ya. Tapi kan itu bukan duit lo. Gimana kalau ketahuan? Ya elah, siapa yang mau tahu? Pak Dani mana ngerti teknologi. Lagian, gue cuma bantu nampung doang. Nampung pala lo PA. Itu nyuri tolol. Lo nggak takut kah? Gue lihat muka lo pucat mulu akhir-akhir ini. Mata kayak kurang tidur. Ya enggak lah, palingan gue cuma mimpi aneh-aneh doang. Itu mah udah biasa. Dan Najril pun pulang, dia ingin ikut-ikutan mengganti QRIS milik dagangan orang lain. Gila itu si Rama. Buset bener dia. Dapat duit. Percuma-cuma. Modal gitu doang. Gua kalau buat kayak gitu bisa nggak ya? Ah, coba aja dulu satu. Siapa tahu rezeki juga. Dan akhirnya si Najril pun ikut-ikutan. Setelah menempelkan QRIS-nya itu, dia pun sudah sampai di rumah. Anjing, duit masuk nih. Wah anjir, beneran masuk dong. Loh. Tapi Ki, ini kok beda? Ada apa ini? Loh, kok tiba-tiba lampunya mati? Aduh, gimana ini? Tuduh. Wah, kamu rasakan itu. Itu bukan duit kamu. Wah. Itu tadi barusan suara apa? Aduh, ampun, saya akan bertobat. Singkat cerita, mereka ketahuan oleh salah satu warga yang punya bukti CCTV. Dan orang yang punya CCTV itu sontak teriak maling dan terdengar oleh warga. Akhirnya mereka babak belur diajar warga dan diamankan ke kantor polisi. Dan inilah foto mereka waktu di kantor polisi.